Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi dengan kita di Ruang Bercerita. Di sini kita akan membahas tentang keperempuanan, yang dimana keperempuanan ini salah satu mungkin hal yang sangat penting untuk dibahas, ya. Betul, sangat penting banget ya untuk dibahas. Salah satunya yaitu haid. Mengenai haid. Ya, di sini kita ngobrol santai dengan Teh Uun dan Teh Grisya. Oke, gimana nih Teh keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, aktivitasnya lancar? Alhamdulillah sangat lancar. Lancar sekali ya. Oke. Kita langsung aja ya Teh ngobrol. Aku mau nanya nih. Kan kita itu 1 bulan itu pasti bertemu dengan haid ya. Nah, kalau haid itu kira-kira untuk jangka waktunya dari haid itu biasanya berapa hari ya Teh? Oke, mungkin mau dijawab sama siapa dulu nih? Sama Teh Grisya apa sama aku? Teh Uun dulu Boleh, deh. Teh Uun dulu deh. Jadi sepemahaman aku ya, ada beberapa pendapat bahwasannya minimal haid itu 1 hari 1 malam. Oh iya, Begitu. 1 hari Dan 1 malam. untuk maksimal haid itu di 15 hari. Namun ada juga yang berpendapat bahwasannya maksimal haid itu 10 hari. Dan ada juga nih pendapat lain, maksimal haid itu sesuai dengan kebiasaannya dia haid. Misalnya dia biasa haid itu 7 hari. Nah kemudian tapi di bulan selanjutnya dia haid itu lebih dari 7 hari. Nah berarti itu selanjutnya bukan dinamakan haid. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Namun kalau yang tadi yang berpendapat maksimal 15 hari itu, misal dia haid itu cuman 5 hari, misal 5 hari, kemudian dia berhenti 1 hari, dia lanjut lagi haid lagi tuh, nah itu masih haid gitu. Ada juga yang kayak gitu. Begitupun sama yang terdapat di 10 hari tersebut. Berarti normalnya itu 1 hari 1 malam dan maksimalnya ya 15 hari. Itu untuk rata-rata sih, rata-rata untuk kepercayaannya di 15 hari ya gitu. Soalnya kan kita juga sebagai perempuan harus punya kepercayaan masing-masing nih, kita percayanya pendapat yang mana gitu ya. Jadi ya jangan ragu-ragu kalau misal kita ini haid, kita gimana ya, ini haid apa istihadah ya, kita harus percaya gitu. Oke, berarti kita tuh harus yakin bahwa Harus ini yakin. tuh haid dan bukan istihadah ya. Oke. Kalau untuk haid itu kira-kira kita wajib untuk mengqadha sholat atau tidak ya Teh? Ya. Tuh bagaimana nih? Mau Teh Uun atau Teh Grisya nih yang menjawab? Mungkin kalau misalnya untuk mengqadha ya tergantung dia keluar haidnya. Misalnya dia keluar haid itu di waktu zuhur misalnya. Misal dia keluar di waktu zuhur, pas di waktu zuhur adzan zuhur tuh dia keluar gitu. Nah, yang wajib diqadha itu pas di zuhurnya tersebut. Jadi untuk asarnya, maghribnya, isya itu tidak perlu gitu. Jadi ketika dia misal selesainya dia di waktu isya gitu, ya udah dia pas waktu isya itu udah berhenti, misalnya di waktu isya berhenti, kemudian dia langsung suci, ya udah yang dilakuin itu ya udah langsung sholat isyanya, kemudian dia qadha lah sholat zuhur tersebut gitu. Namun apabila dia keluar haidnya itu sebelum waktu zuhur gitu, itu tidak perlu diqadha. Berarti ketika kita masuk ke waktu sholat dan kita keluar darah haidnya, berarti kita harus mengqadha ya. Oke, begitu. Begitupun dengan puasa ya. Puasa gitu, apalagi juga. Kan di bulan Ramadan nih biasanya perempuan-perempuan itu kan kadang menggalau lah, ya kita haid nih harus diganti pasti puasanya ya. Tentu sekali harus diganti gitu, karena kan puasa Ramadan itu wajib ya, dan itu juga harus diqadha. Begitupun dengan orang-orang yang sakit atau orang-orang yang berhalangan untuk tidak melakukan puasa Ramadan, itu tetap harus diqadha. Oke. Mungkin ada qadha dosa ya. Ya, karena kan itu udah kewajiban ya. Karena puasa Ramadan itu. Mungkin ada pendapat lain dari Teh Grisya? Iya nih, gimana nih kalau Teh Grisya? Coba. Oke, berarti kita itu perlu ya semuanya pemirsa, kita tuh perlu untuk memahami apa aja sih gitu. Kita tuh keluar haidnya kapan sih gitu, harus diperhatikan lagi ya teman-teman. Oke, kalau misalkan kita lagi haid itu apa aja yang
gak boleh dan yang dilarang gitu oleh Allah? Tentunya pasti dilarang untuk sholat, Oke, bilang sholat ya, puasa juga. puasa juga. Tapi ada yang bilang gak boleh megang Quran juga ya Teh? Ya tuh bagaimana tuh Teh? Aku pernah mendengar ya dari soalnya kan ada beberapa yang orang-orang yang pernah penghafal Al-Quran. Kalau misal dari ini pendapat dari guru aku ya gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya beliau tuh memang udah ada hafalan, kemudian untuk murojaah dan boleh, namun dari Al-Quran tersebut harus ada terjemahannya gitu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa boleh megang Al-Quran tapi membaca itu untuk dirinya sendiri gitu, jadi tidak untuk didengarkan oleh orang lain gitu. Tapi mungkin pasti ada beberapa pendapat lain juga sih gitu. Kembali lagi ke kepercayaan masing-masing tentunya. Ya, berarti tergantung kebutuhannya bagaimana ya, dan mungkin tujuannya dia untuk murojaah untuk menjaga hafalannya, bukan untuk yang lain-lainnya ya. Oke. Berarti kita semua sebagai perempuan itu wajib tahu apa aja yang nggak boleh saat haid, apa aja yang harus diperhatiin ya. Banyak banget ya Teh ya. Iya, dan aku pernah ini juga sih, pernah baca dari salah satu kitab. Pokoknya kan untuk orang-orang yang berhaji nih ketika haid, apa aja sih ketika haji itu emang boleh ya kita melakukan haji saat haid gitu. Nah, aku pernah baca tadi sih yang emang Rasulullah SAW itu bersabda yang bunyinya gini, untuk perempuan yang emang sedang haid, yang tidak boleh dilakukan itu yang saat tawaf di Baitullah itu tidak boleh gitu. Tapi untuk sisanya diperbolehkan gitu. Tapi mungkin Lebih afdolnya ya ketika kita tidak haid. betul sekali gitu. Jadi ya lebih baik kalaupun misal emang mau umroh atau haji gitu, lebih menjaga lagi nih kira-kira kita keluar haidnya kapan nih gitu. Pokoknya harus menjaga lagi, harus mencatat nih kapan keluar haidnya, kapan berhentinya gitu. Teman-teman, itu sangat penting sekali karena ketika kita punya catatan untuk haid, punya catatan haid, kita juga akan tahu kapan istihadah atau bukan, terus ini haid apa istihadah ya, terus ini kira-kira kita haidnya udah lebih dari 15 hari atau gimana ya gitu teman-teman. Dan ada juga haid itu kita bisa ciri-ciri haid itu bisa dilihat dari warnanya juga teman-teman begitu. Jadi ya intinya kita harus benar-benar harus mempelajari mengenai haid ini, terutama untuk perempuan ya. Bukan untuk perempuan doang, untuk cowok-cowok pun sama gitu. Karena suatu saat kan nanti pasti cowok-cowok akan mengajarkan nih kepada anak-anaknya, istri-istrinya begitu. Berarti haid ini sangat-sangat penting ya, bukan cuma untuk kita perempuan tapi untuk laki-laki juga sebagai pemimpin nanti di rumah tangganya ya. Sekali. Oke. Mungkin sudah ya Teh? Mungkin sudah cukup. Terima kasih banyak ya Teteh sudah meluangkan waktunya. Nanti kita berbincang kembali di next. Ya, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apapun itu karena kita sama-sama belajar gitu. Sudah cukup aja. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.